berikanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yenoni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menanggapi terkait RUU HIP ya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Saya melihat ini cukup panas ya, banyak yang menyoroti ini. Yang membingungkan buat saya adalah masyarakat yang ikut menyoroti dan memprotes hal ini ternyata tidak memahami sebenarnya apa yang sementara dibahas di dalam RUU HIP tersebut. Ada demo kemarin, ada banyak slogan-slogan yang diusung dalam aksi demo yang menyatakan liberalisme sama dengan PKI dan lain-lain sebagainya. Yang anehnya masyarakat yang membawa menjinjing banner tersebut yang bertuliskan liberalisme sama dengan PKI, ketika ditanya tidak tahu artinya. Ini kan luar biasa. Jika demikian, siapa yang membuat statement seperti itu, siapa yang menulis di banner seperti itu, kemudian menjadikan masyarakat sebagai korbannya. Ya, ini jadi masalah besar. Nah, kalau rancangan undang-undang tersebut begitu mengancam Pancasila, sebagai masyarakat memang sudah kewajiban kita untuk memprotes. Sebagai masyarakat memang sudah kewajiban kita untuk membela, mempertahankan ideologi bangsa kita. Nah, yang jadi persoalannya menurut saya, ketika kita tidak memahami apa yang sementara dibahas di dalam RUU HIP, siapa atau pihak mana yang mengusul draft RUU HIP, kemudian siapa atau pihak mana yang menolak, siapa atau pihak mana saja yang menentang, ini perlu kita pahami dulu gitu ya. Jangan sampai, maksud saya begini, jangan sampai saya menolak, saya menentang mati-matian ya. Saya menentang mati-matian dengan berbagai cercaan yang keluar dari mulut saya, ternyata yang mengusulkan hal itu ternyata bapak saya sendiri. Nah, ini jadi persoalan. Berkaca pada kejadian masa lalu, kejadian kemarin waktu sebelum debat Pilpres ya, debat Pilpres 2019 ya, ada satu peristiwa di mana ketika rapat dengan KPU ada yang meminta kisi-kisi pertanyaan debat Pilpres ya, ada yang meminta kisi-kisi pertanyaan debat Pilpres, kemudian ada yang melemparkan itu ke publik, menjadi ramai diperbincangkan di publik. Nah, yang disoroti waktu itu adalah pemerintah. Yang dituding dan dituduh waktu itu adalah pemerintah. Bahwa yang meminta kisi-kisi pertanyaan debat Pilpres adalah kubu 01 atau kubu Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, setelah viral, setelah pemerintah sudah habis-habisan dicerca, barulah kemudian terbukti ternyata bahwa yang meminta kisi-kisi pertanyaan debat Pilpres itu adalah kubu 02, bukan kubu Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, ini yang saya maksudkan. Jangan sampai saya yang begitu keras untuk menolak, saya yang begitu keras untuk menentang dengan kata-kata cercaan yang begitu lancar keluar dari mulut saya, dengan slogan-slogan yang dijinjing tanpa dimengerti. Kemudian selanjutnya dari itu ternyata yang mengusulkan itu bapak saya sendiri.
ini bukan blunder lagi, tapi ini mati konyol namanya. Menurut saya itu mati konyol. Dan itu ya boleh kata kasarnya, saya boleh katakan itu goblok gitu ya. Makanya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebelum kita menyoroti sesuatu, sebelum kita menolak sesuatu, sebelum kita menentang sesuatu, sebelum kita mencerca sesuatu, kita perlu pahami terlebih dahulu apa yang dibahas dalam RUU tersebut, siapa yang mengusulkannya, siapa yang mendukung, dan siapa yang menolak. Yang mendukung apa alasannya, yang menolak apa alasannya, dan seterusnya. Saya kira ini perlu supaya kita tidak menjadi kebok buta, kebok yang dicucuk hidungnya, ditarik ke sana kemari ngikut aja. Ketika ditanya apa itu liberalisme yang sama dengan PKI, apa artinya, kita nggak tahu. Nah ini kan memalukan, mati konyol itu namanya, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, ada yang memotong video Ibu Megawati mengenai gagasan Pancasila ditetapkan menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila, itu ternyata dari fraksi partai politik lain. Dokumen rekamannya itu sudah kami dapatkan. Jadi gagasan tentang Pancasila menjadi Trisila kemudian menjadi Ekasila itu bukan dari fraksi PDI Perjuangan. Atau bila perlu nanti rekamannya akan kami kirimkan. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas maka dia akan menjadi Trisila. Terpilih. Pertama adalah sosionasionalisme, kedua sosiodemokrasi, yang ketiga adalah ketuhanan. Ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan dengan cara berkebudayaan dan berkeadaban. Trisila jika diperas menjadi Ekasila, keseluruhan dari jiwa dan budaya bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Saya tidak membela Ibu Megawati, saya tidak membela partai PDIP ya, karena saya juga tidak 100% mendukung PDIP ya. Saya tidak 100% mendukung PDIP. Kemarin saya nyoblos PDIP karena saya memilih Bapak Jokowi, bukan tidak 100% saya sebagai pemilih PDIP. Nah, saya sendiri, nenek moyang saya Golkar, kakek saya diakui sebagai orang tua Golkar di NTT ya. Kalau ada saudara ke NTT, tanya saja kakek yang nama Martin Maata, itu kakek saya, itu Golkar Tulen, sampai sekarang diakui sebagai orang tua Golkar di NTT, khususnya di Kabupaten Alor ya. Jadi saya tidak sepenuhnya mendukung PDIP. Kemarin saya nyoblos PDIP karena Bapak Jokowi, bukan karena PDIP-nya ya. Jadi di sini saya tidak bermaksud membela Ibu Megawati atau membela PDIP, tidak. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa video Ibu Megawati yang diedit kemudian diviralkan tersebut, ya, itu Ibu Megawati dalam pidatonya menceritakan kembali pidato Bung Karno ketika Bung Karno mengusulkan dasar negara. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Pendawa 5. Pendawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi
Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan yang 3 itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia. Ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Weltan saung kita. 2 dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme. Kebangsaan dan peri kemanusiaan. Saya peras menjadi satu. Itulah yang dahulu saya namakan sosionasionalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politik ekonomisme demokrasi, yaitu politik demokrasi dengan sosial rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan. Saya peraskan pula menjadi satu. Inilah yang dulu saya namakan sosiodemokrasi. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi, yang asalnya 5 itu telah menjadi 3. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Jikalau Tuhan senang kepada simbolik 3, ambillah cara 3 ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Trisila ini dan minta satu dasar saja. Baiklah, saya jadikan 1. Saya kumpulkan lagi menjadi 1. Apakah yang 1 itu? Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Ketika Bung Karno selesai mengungkapkan 5 dasar negara yang disebut Pancasila, kemudian beliau mengajukan kembali, kalau saudara-saudara keberatan, saya peras ini menjadi Trisila. Kalau saudara-saudara keberatan dengan 5 ini, Pancasila ini, saya peras menjadi Trisila. Setelah diulas yang Trisila itu, diajukan kembali. Kalau saudara-saudara masih keberatan juga dengan Trisila ini, saya peras lagi menjadi Ekasila. Itu yang diceritakan kembali oleh Ibu Megawati. Ya, jadi video Ibu Megawati yang diedit, dipotong, kemudian diviralkan tersebut, itu bukan Ibu Megawati sedang mengusulkan RUU HIP, bukan. Ya. Makanya saudara-saudara, tolong ini buat yang ngedit video ini, yang viralkan video ini, seolah-olah Ibu Megawati sedang mengusulkan draft RUU HIP. Saya rasa orang ini perlu ditangkap, dipenjarakan, bila perlu dikasih hukuman maksimal penjara seumur hidup saja. Karena yang begini provokator, kurang ajar. Saya kira begitu. Jadi video tersebut Ibu Megawati tidak sedang mengusulkan draft untuk RUU HIP, bukan, ya, bukan.
Ibu Megawati dalam pidatonya menceritakan kembali pidato Bung Karno ketika sedang mengusulkan dasar negara. Yang pertama Pancasila, 5 sila. Dia katakan kalau saudara-saudara keberatan dengan 5 ini, saya peras menjadi Trisila. Kalau saudara-saudara masih keberatan dengan Trisila, saya peras lagi menjadi Ekasila. Pidato Bung Karno itulah yang diceritakan kembali oleh Ibu Megawati. Jadi video itu dalam yang Ibu Megawati sampaikan seperti video yang viral itu, bukan Ibu Megawati sedang mengusulkan draft RUU HIP, melainkan menceritakan kembali pidato Bung Karno ketika mengusulkan dasar-dasar negara. Ya, saya kira itu. Nah, kemudian satu usulan saya kepada Ketua DPR Republik Indonesia, ya, dan juga Dewan Kehormatan ya, Majelis Kehormatan Dewan, ya, Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya sebagai masyarakat, saya mohon bahwa apabila pembahasan terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP dilanjutkan nanti, apabila dilanjutkan, ya, saya secara pribadi berharap tidak dilanjutkan. Jadi kepada Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, saya mohon apabila ini dilanjutkan langsung ke poinnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin pembahasan tentang BPJS dilakukan secara terbuka, ya kan? Nah, rapat pembahasan tentang BPJS dan lain-lain lah, ya, rapat dengan Menteri Pertahanan tentang situasi pertahanan bangsa kita dan lain-lain, itu rapat-rapat tersebut itu dilakukan secara terbuka. Nah, menurut saya pembahasan tentang RUU HIP ini menyangkut ideologi bangsa, menyangkut dasar negara. Saya kira ini lebih vital ketika kita membahas tentang pertahanan bangsa. Saya kira dasar negara ini lebih vital ketimbang BPJS. Saya kira dasar negara ini lebih vital ketimbang topik-topik lain yang sudah dibahas terlebih dahulu. Nah, kalau topik-topik yang sudah dibahas terlebih dahulu dilakukan secara terbuka, kenapa RUU HIP ini tidak dilakukan secara terbuka saja? Supaya nyata, jelas, gamblang kepada masyarakat yang mengusulkan draftnya siapa, terus yang mendukungnya siapa dan pihak mana saja, dan alasannya apa, yang menolaknya siapa dan pihak mana saja, dan alasannya apa. Jelas, gamblang, masyarakat bisa mengetahui secara langsung tanpa diberi penjelasan. Ini penting sekali. Jadi saya sangat mohon kepada Ketua DPR RI, ya, Ibu Puan Maharani, dan Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, agar apabila pembahasan RUU HIP ini dilanjutkan, saya minta sebagai masyarakat, saya minta dengan hormat agar pembahasannya ini, rapatnya dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, agar masyarakat bisa mengetahui dengan secara langsung, dengan pasti, tanpa perlu diberikan penjelasan-penjelasan lagi. Tanpa perlu ada perdebatan-perdebatan yang membuat masyarakat itu bingung untuk mencari kejelasannya di mana. Saya kira begitu. Nah, jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Yang paling penting, ya, menurut saya, ya, kesimpulannya,
Yang pertama, sebagai masyarakat, kalau kita ingin menolak atau melakukan aksi protes terhadap sesuatu, kita perlu sekali memahami terlebih dahulu apa yang dibahas di dalam rancangan undang-undang tersebut, siapa yang mengusulkan draftnya, siapa dan pihak mana saja yang mendukung, siapa dan pihak mana saja yang menolak, dan alasannya untuk mendukung itu apa, dan alasannya untuk menolak itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa video Ibu Megawati yang viral, ya, yang seolah-olah Ibu Megawati sedang mengusulkan draft rancangan undang-undang HIP, itu bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Ibu Megawati tidak sedang mengusulkan draft RUU HIP, melainkan Ibu Megawati dalam pidatonya menceritakan kembali pidatonya Bung Karno ketika sedang mengusulkan Pancasila, Ekasila, Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Ya, jadi Ibu Megawati sedang menceritakan kembali apa yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya ketika sedang mengusulkan dasar negara Indonesia. Jadi bukan Ibu Megawati sedang mengusulkan draft RUU HIP, bukan. Ya, Ibu Megawati menceritakan kembali pidatonya Bung Karno. Kemudian yang terakhir kesimpulannya dari saya mohon dengan hormat kepada Ketua DPR RI dan juga Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia agar apabila pembahasan tentang RUU HIP ini dilanjutkan, sebagai masyarakat saya mohon agar dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, agar supaya tidak menjadi polemik seperti ini. Ya. Menurut saya, anggota dewan untuk periode saat ini, tolonglah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah banyak itu, yang masih terbengkalai, yang belum sempat teratasi di periode-periode yang lalu. Ya. Masih banyak persoalan-persoalan lalu yang terbengkalai, yang belum diatasi, yang belum dicarikan jalan keluarnya. Saya kira itu yang perlu untuk diatasi satu demi satu. Bukan membuat persoalan baru, kemudian mencari solusi untuk persoalan baru, sementara persoalan-persoalan yang bertumpuk-tumpuk di masa lalu yang belum juga sempat ketemu jalan keluarnya itu dibiarkan terbengkalai begitu. Saya kira terlalu disayangkan seperti itu. Jadi saya mohon kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, terutama kepada Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Republik Indonesia dan juga Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Republik Indonesia, tolong supaya pembahasan RUU HIP ini apabila dilanjutkan, lakukanlah secara terbuka. Itu saja permohonan dari saya. Dan itu adalah 3 kesimpulan dari apa yang saya sampaikan hari ini, kali ini terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya. Salam NKRI.